Guys, masih ingat nggak dengan kisah Pak Ijo di video sebelumnya? Di mana seorang TKI di Taiwan yang terjebak cinta palsu hingga kehilangan puluhan juta rupiah. Nah, ternyata bukan cuma Pak Ijo aja loh yang jadi korban. Kali ini ada kisah lain yang jauh lebih rumit dan menyakitkan. Tentang seorang perempuan yang awalnya cuma ingin punya teman ngobrol, tapi justru berakhir dengan ancaman dan tekanan mental luar biasa. Dan yang bikin kita semua kaget, korban ini bukan TKW loh guys, tapi seorang guru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Ferniati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia per-TKW-an dan per-TKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kisah berikutnya. Check it out! Gini Bu, katanya mau dilaporkan ke dinas gitu Bu, padahal saya sama Putu tuh seperti adik Bu. Terus saya ngomong gini, boleh saya ngomong sama Putu gitu Bu. Terus Putu ngomong, maaf Mbak, memang iya saya baru kena kasus, tapi tolong Mbak punya uang ada berapa? Saya itu hanya punya 6 juta gitu. Besok saya kembalikan Mbak, saat ini memang saya kena ini, besok semua saya kembalikan. Di kasus yang kedua, tiba-tiba pas Miss Yuni mulai live streaming, yang jadi tanda kalau sesi curhat lewat telepon udah dibuka. Nggak lama langsung ada yang nelpon guys. Dari nada suaranya aja udah bikin kita ikut tegang, terbata-bata, dan hampir menangis. Dan inilah kasus kedua. Narasumber kali ini kita samarkan dengan nama Paijem. Paijem cerita, dia punya masalah yang berat banget. Semua ini berawal dari sosok yang dia anggap sebagai adik sendiri. Tapi ternyata, si adik tanda kutip ini cuma jebakan. Dia pakai identitas palsu dengan nama Putu, ngakunya seorang polisi, duda, dan punya 1 anak. Awalnya obrolan mereka itu masih normal-normal saja ya guys, paling cuma saling nanya udah makan belum, lagi ngapain, bahkan menanyakan sampai ke hal-hal yang kecil kayak sudah sholat belum, dan semangat menjalani hari ya. Dari situ Paijem udah mulai merasa nyaman karena obrolannya kelihatannya aman dan sederhana. Tapi lama-lama ketika suasana udah mulai enak dan akrab, tiba-tiba si adik Putu tanda kutip ini nyeletuk sesuatu yang bikin Paijem langsung kaget. Dia bilang begini, karena sudah lama menduda, dia pengen banget dibantu Paijem untuk ganti oli. Tahu ya maksudnya? Katanya sebagai bentuk perhatian seorang kakak ke adik. Nah, jelas aja Paijem awalnya menolak. Karena dia sadar betul, itu adalah hal yang paling sensitif dan gak seharusnya diucapkan apalagi diminta. Tapi bukannya berhenti. Justru setiap hari, di setiap chat, obrolannya selalu ke situ-situ aja. Dan lagi, Putu terus mendesak, sampai-sampai bikin Paijem gak tenang. Sampai akhirnya Paijem yang udah capek didesak mulai goyah. Di salah satu video call, dia menuruti permintaan itu. Membuka sebagian bajunya, lalu melakukan apa yang disebut Putu tadi, ganti oli. Dan yang lebih parahnya lagi, semua momen itu direkam diam-diam oleh Putu tanpa sepengetahuan Paijem. Suatu hari, Paijem tiba-tiba dapat telepon dari seseorang yang mengaku atasannya Putu. Dari situlah masalah besar mulai muncul. Atasannya itu bilang kalau HP Putu sudah di-cloning. Dan dari hasil cloningan itulah ia menemukan rekaman video. Video itu berisi adegan dewasa antara Putu dengan Paijem. Rekaman yang ternyata diambil diam-diam waktu mereka terakhir kali melakukan ganti oli. Putu sendiri sempat beralasan kalau rekaman itu hanya untuk koleksi pribadi. Katanya biar bisa mengagumi Paijem diam-diam sebagai tanda sayang. Tapi masalahnya video itu sekarang sudah jatuh ke tangan orang lain guys. Dengan dalih ingin mengamankan rekaman, si atasan justru meminta uang tebusan sebesar 40 juta rupiah. Kalau tidak dipenuhi, ancamannya jelas. Video itu akan disebarkan ke dinas pendidikan agar Paijem diproses. Mendengar cerita itu, Miss Yuni sempat kaget dan refleks bertanya, "Loh, bukannya kamu ini seorang TKW? Kok bisa sampai takut sama dinas pendidikan?
Dan disitulah akhirnya Miss Yuni tahu kalau sejak awal Pak Ijem memang bukanlah seorang TKW, melainkan seorang guru SMP di Indonesia yang terjerat kasus rumit ini. Karena bingung, Pak Ijem sempat minta ke atasannya Putu supaya bisa mengobrol langsung dengan adik tanda kutip. Lalu percakapannya pun dilanjutkan ke Putu. Dan di situ Putu dengan entengnya bilang, "Mbak, transfer saja 40 juta. Pak Ijem langsung kaget. Dia jawab, "Gak ada segitu." Lalu Putu balik nanya, "Lalu Mbak adanya berapa?" Pak Ijem bilang, "Cuma adanya 6 juta saja." Dan Putu masih aja maksa, "Ya udah Mbak, transfer aja 6 juta dulu, nanti aku ganti." Di titik itu Pak Ijem sudah gak tahan lagi guys. Dia nangis curhat ke Miss Yuni. Betapa takutnya kalau video itu beneran sampai ke dinas pendidikan. Ketakutannya begitu besar, sampai-sampai Pak Ijem sempat kepikiran untuk mendiskon umurnya secara mandiri. Miss Yuni yang mendengar itu langsung kaget guys. Jangan bilang kayak gitu. Apa uangnya sudah ditransfer?" Pak Ijem menjawab pelan, "Sudah Miss." Dan di situ Miss Yuni langsung mengubah arah. Bukan lagi soal menyalahkan apa yang sudah terjadi, karena sudah terlanjur terjadi. Fokus Miss Yuni saat itu adalah bagaimana menyelamatkan Pak Ijem. Dia langsung mengarahkan Pak Ijem untuk segera ganti nomor, ganti HP, meriset ulang perangkat, dan menyetel kembali ke pengaturan pabrik. Semuanya itu agar Pak Ijem bisa benar-benar lepas dari jeratan Putu si adik palsu. Di akhir percakapan, Pak Ijem masih aja dihantui ketakutan. Yang paling besar adalah bayangan kalau dirinya bakal dipecat dari pekerjaannya sebagai guru SMP. Ketakutan itu terus membayangi seakan-akan hidupnya benar-benar sudah selesai. Tapi Miss Yuni dengan tegas meyakinkan Pak Ijem. Ia bilang, "Tenang, ini murni love scam. Korbannya itu banyak, dari berbagai kalangan, bukan cuma kamu saja. Jangan takut karena Putu dan atasan itu sebenarnya hanyalah sindikat penipu yang beroperasi dari Kamboja." Miss Yuni juga menekankan nggak akan ada pemecatan dari dinas pendidikan seperti yang kamu takutkan Pak Ijem. Semua ancaman itu hanya trik untuk menekankan dan menakut-nakuti korban. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah fokus menyelamatkan diri, memutus kontak, dan jangan pernah lagi memberikan celah sedikit pun pada para penipu itu. Gimana guys, dari 2 kasus tadi aja udah kelihatan kan betapa mengerikannya modus kayak gini. Dengan gampangnya ya mereka bisa mainin psikologi orang, sampai korbannya nurut tanpa sadar. Dan percaya atau enggak, ada juga korban lain yang sampai kehilangan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sayangnya aku sendiri nggak nemu lagi videonya, saking banyaknya yang Miss Yuni upload. Tapi intinya jelas, buat kalian semua apalagi yang masih single, hati-hati loh guys. Kalau kalian tiba-tiba ada nomor asing yang masuk, karena ya biasanya orang yang dilanda kesendirian itu sering jadi sasaran empuk loh. Mereka akan datang bawa rayuan manis, padahal ya ujung-ujungnya manipulasi penipuan. Kalau kalian pengen lihat cerita lengkapnya langsung dari Miss Yuni, nanti linknya aku kasih atau aku taruh di bawah ya. Biar kalian bisa lihat sendiri betapa nyata dan bahayanya kasus kayak gini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye-bye. Bye-bye. Gimana logatnya? Masih kejawa-jawaan? Bye.